Dikutip dari Tribun News, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat. Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebanon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebanon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekadar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Majen Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribunnews, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat.
Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Eden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militan Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebanon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebanon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militan Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekadar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Majen Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribunnews, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat.
Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegat serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebanon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebanon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Majen Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih, Olivia Dalton, menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun, ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribunnews, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat.
Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Eden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekadar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Majen Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribunnews, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat.
Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegat serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebanon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebanon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Major Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Press Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Press Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribunnews, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat.
Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekadar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Majen Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribunnews, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat.
Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militan Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militan Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Majen Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat, di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribunnews, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat.
Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru nan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu naik kapal manapun. Menguji coba rudal tepat melesat dengan 1 meter. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebanon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebanon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat, di mana sebelum kapal USS Lebanon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribun News, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat. Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru nan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik.
Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hululedak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebanon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebanon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza? Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Major Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM.
Menurut Centcom, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun Centcom menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Paras Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribun News, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat. Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Eden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas.
Namun, sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini, Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hululedak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebanon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebanon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi, mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas, apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza? Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Major Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024.
Dalam pernyataannya, Yahya Saree juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Saree, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pers Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribun News, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat. Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Eden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel.
Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Holodeck pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebanon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebanon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militan Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza? Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Major Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan.
Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Paras Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribun News, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat. Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegat serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan.
Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi, mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas, apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza? Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Majen Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribun News, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat. Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militan Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir.
Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebanon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebanon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza? Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Major Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan.
Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribun News, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat. Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegat serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian.
Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Libon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi, mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas, apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza? Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Majen Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel.
Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat, di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribun News, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat. Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Libon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024.
Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi, mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekadar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas, apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza? Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Major Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pasturi pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya.
Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pers Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribun News, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat. Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Eden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pers Today, nasib awak kapal USS Libon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini,
Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militan Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi, mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas, apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza? Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Major Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah.
Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat, di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribun News, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat. Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Libon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza.
Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi, mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekadar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas, apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza? Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Major Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pasturi pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih, Olivia Dalton, menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun, ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel.
Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Paras Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribun News, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat. Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegat serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Paras Today, nasib awak kapal USS Libon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya.
Namun, Satar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas, apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza? Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Major Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih, Olivia Dalton, menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun, ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh
tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat, di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribun News, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat. Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Libon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi, mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit.
Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas, apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza? Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Major Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih, Olivia Dalton, menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun, ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional.
Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat, di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribun News, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat. Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Libon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas, apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza? Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Major Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina.
Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribun News, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat. Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegat serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Majen Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribunnews, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat.
Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekadar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Majen Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribunnews, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat.
Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebanon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebanon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Major Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih, Olivia Dalton, menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun, ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat, di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribunnews, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat.
Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebanon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebanon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Majen Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribunnews, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat.
Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Eden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebanon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebanon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Major Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih, Olivia Dalton, menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun, ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribunnews, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat.
Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebanon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebanon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Majen Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribunnews, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat.
Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebanon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebanon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekadar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Majen Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribunnews, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat.
Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebanon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebanon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi, mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Majen Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih, Olivia Dalton, menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun, ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribunnews, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat.
Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekadar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Majen Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribunnews, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat.
Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegat serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Majen Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribunnews, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat.
Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekadar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Majen Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribunnews, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat.
Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebanon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebanon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Major Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih, Olivia Dalton, menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun, ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat, di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribunnews, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat.
Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebanon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebanon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Majen Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribun News, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat.
Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebanon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebanon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Major Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribunnews, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat.
Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegat serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebanon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebanon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Major Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribunnews, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat.
Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekadar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Majen Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih, Olivia Dalton, menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun, ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribunnews, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat.
Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegat serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebanon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebanon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Major Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih, Olivia Dalton, menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun, ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribunnews, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat.
Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebanon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebanon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Majen Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribunnews, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat.
Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militan Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militan Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekadar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Majen Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribunnews, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat.
Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Eden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegat serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebanon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebanon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Majen Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribunnews, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat.
Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebanon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebanon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekadar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Majen Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih, Olivia Dalton, menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun, ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribunnews, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat.
Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebanon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebanon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Major Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih, Olivia Dalton, menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun, ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribunnews, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat.
Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegat serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebanon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebanon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi, mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekadar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Majen Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih, Olivia Dalton, menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun, ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribunnews, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat.
Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebanon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebanon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Majen Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribunnews, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat. Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Eden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja.
Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebanon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebanon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi, mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas, apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza? Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Major Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya.
Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun, ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribun News, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat. Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Eden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru nan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris.
Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegat serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hululedak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebanon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebanon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas, apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza? Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Major Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina.
Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribun News, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat. Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Eden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun.
Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hululedak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebanon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebanon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekadar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas, apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza? Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Major Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM.
Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Paras Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribun News, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat. Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Eden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas.
Namun, sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini, Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hululedak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pers Today, nasib awak kapal USS Lebon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militan Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas, apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza? Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Major Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pers Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024.
Dalam pernyataannya, Yahya Saree juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Saree, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Paras Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribun News, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat. Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Eden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegat serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel.
Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebanon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebanon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi, mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekadar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas, apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza? Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Major Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan.
Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Paras Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribun News, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat. Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan.
Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebanon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebanon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militan Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi, mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekadar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas, apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza? Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Major Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pers Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribun News, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat. Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir.
Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebanon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebanon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militan Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza? Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Major Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan.
Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih, Olivia Dalton, menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun, ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Paras Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribun News, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat. Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegat serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian.
Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Libon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militan Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi, mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas, apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza? Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Major Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel.
Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pers Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribun News, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat. Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pers Today, nasib awak kapal USS Libon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024.
Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militan Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi, mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza? Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Major Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pasturi pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya.
Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pers Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribun News, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat. Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Eden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegat serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pers Today, nasib awak kapal USS Libon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini,
Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi, mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas, apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza? Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Majen Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pasturi pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih, Olivia Dalton, menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah.
Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribun News, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat. Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Libon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza.
Militan Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi, mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekadar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas, apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza? Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Major Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel.
Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Paras Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat, di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribun News, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat. Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegat serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Paras Today, nasib awak kapal USS Libon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya.
Namun, Satar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas, apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza? Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Major Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih, Olivia Dalton, menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun, ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh
tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat, di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribun News, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat. Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru nan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegat serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Libon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi, mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit.
Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas, apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza? Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Major Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional.
Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat, di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribun News, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat. Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militan Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Libon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militan Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas, apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza? Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Major Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih, Olivia Dalton, menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun, ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina.
Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribunnews, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat. Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegat serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebanon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebanon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Major Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribunnews, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat.
Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekadar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Majen Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pasturi pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih, Olivia Dalton, menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun, ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Paras Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribunnews, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat.
Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekadar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Majen Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribunnews, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat.
Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebanon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebanon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekadar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Majen Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih, Olivia Dalton, menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun, ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribunnews, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat.
Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebanon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebanon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Major Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih, Olivia Dalton, menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun, ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribunnews, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat.
Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militan Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militan Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekadar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Majen Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribunnews, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat.
Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegat serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebanon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebanon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Major Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih, Olivia Dalton, menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun, ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribunnews, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat.
Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebanon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebanon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Major Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribunnews, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat.
Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Eden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebanon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebanon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Majen Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribunnews, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat.
Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebanon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebanon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Majen Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribunnews, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat.
Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebanon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebanon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekadar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Majen Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribunnews, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat.
Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegat serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebanon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebanon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Major Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribunnews, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat.
Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebanon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebanon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Majen Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribunnews, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat.
Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militan Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebanon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebanon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militan Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Majen Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribunnews, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat.
Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegat serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebanon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebanon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Majen Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribunnews, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat.
Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Eden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebanon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebanon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekadar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Majen Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Press Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih, Olivia Dalton, menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun, ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Press Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan, Houthi telah menyerang 2 kapal Amerika Serikat. Di mana sebelum kapal USS Libon, Houthi juga menghujani kapal Amerika Serikat Pinocchio dengan rudal di Laut Merah. Houthi pun sempat memberikan ancaman akan melakukan serangan yang lebih intens selama bulan Ramadan untuk membela warga Palestina. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah sukses melakukan uji coba rudal hipersonik. Mereka mengatakan rudal tersebut diuji dan berhasil mencapai kecepatan hingga Mach 8 atau 6.200 mil per jam. Dikutip dari Tribunnews, rudal tersebut ditenagai oleh bahan bakar padat.
Seiring dengan hal itu, Yaman berencana mulai memproduksinya. Nantinya, rudal-rudal itu akan digunakan dalam operasi di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, serta Israel. Dikabarkan, rudal tersebut akan mencapai Israel yang berjarak lebih dari 2.000 mil dari Yaman dalam waktu 10 menit saja. Selain itu, Houthi juga meningkatkan rudal dan drone mereka untuk membawa hulu ledak 2 kali lebih kuat. Penggunaan senjata baru dan canggih itu rupanya mengejutkan Amerika Serikat dan juga Inggris. Hal itu lantaran sebelumnya Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah mencegah serangan drone dari Yaman di Laut Merah. Disebutkan rudal balistik yang ditembakkan Houthi itu juga tak mengenai kapal manapun. Militer Houthi Yaman dilaporkan telah berhasil menguji coba sebuah rudal hipersonik. Rudal tersebut diklaim dapat melesat dengan kecepatan mencapai 10.000 km per jam. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji coba punya kemampuan destruktif yang tinggi. Informasi terkait senjata mematikan ini masih sangat terbatas. Namun sumber militer menyebut rudal hipersonik Houthi ditenagai oleh bahan bakar padat. Saat ini Angkatan Bersenjata Houthi sedang bersiap untuk memproduksinya secara massal. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik ini akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian, 3 perairan penting di kawasan tersebut, yakni Laut Merah, Laut Arab, dan juga Teluk Aden. Selain menguji coba rudal hipersonik, Houthi juga meningkatkan kemampuan rudal serta drone mereka. Hulu ledak pada senjata tersebut digandakan kekuatannya agar lebih mematikan. Adapun uji coba yang dilakukan Houthi berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pasukan Houthi Yaman menghujani kapal perang Amerika Serikat USS Lebanon di Laut Merah menggunakan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu 13 Maret 2024. Serangan Houthi itu diklaim menimbulkan kerugian. Meski demikian, seluruh awak kapal dilaporkan selamat dari serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today, nasib awak kapal USS Lebanon itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam laporannya, CENTCOM mengakui bahwa Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan rudal balistik. Namun CENTCOM menegaskan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, pihak Amerika Serikat itu mengakui bahwa serangan-serangan Houthi itu merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Terlebih sehari sebelum serangan ini, Houthi juga menyerang kapal peti kemas Pinocchio dengan sejumlah rudal. Houthi sendiri juga menekankan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Houthi mengklaim serangan itu sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Militer Houthi Yaman bersumpah akan terus menyerang kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Serangan tetap berlanjut meski saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bahkan salah satu tokoh terkemuka Houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi mengaku memiliki lebih banyak kejutan. Ia tidak menguraikan kejutan apa yang disiapkan untuk Israel dan sekutunya. Namun Sattar menekankan bahwa operasi di Laut Merah tidak akan berhenti sampai perang di Gaza berakhir. Sejak operasi dimulai, Houthi telah meluncurkan 96 rudal dan drone. Kemudian jumlah kapal yang menjadi target serangan mencapai 60 unit. Bukan hanya milik Israel, kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris juga ikut diserang. Hal ini karena kedua negara tersebut melancarkan operasi di Yaman sejak Januari lalu. Bahkan serangan yang dianggap ilegal ini masih berlanjut hingga sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim 500 tentaranya untuk membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Tak sekedar ratusan tentara, Biden juga mengerahkan setidaknya 4 kapal Amerika Serikat. Lantas apakah bantuan itu untuk mengusir pasukan pertahanan Israel atau IDF dari jalur Gaza?
Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Major Pat Ryder yang mengatakan 4 kapal Angkatan Darat Amerika Serikat beserta pasukannya berangkat ke Gaza sejak Selasa 12 Maret. Tak hanya membawa tentara, kapal tersebut juga membawa sejumlah peralatan. Adapun peralatan itu digunakan untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Dengan begitu, Washington berharap bisa dengan mudah mengirim bantuan kemanusiaan. Pat Ryder mengatakan pelabuhan itu bisa beroperasi dalam waktu kurang lebih 60 hari. Diharapkan pelabuhan itu mampu memfasilitasi pengiriman hingga 2 juta makanan setiap harinya. Sebelumnya, Joe Biden telah mengumumkan pembangunan pelabuhan itu pada pekan lalu. Keputusan itu diambil saat Israel membatasi rute darat ke Gaza hingga memperlambat aliran bantuan untuk warga Palestina. Pasukan Angkatan Laut Yaman menyerang kapal peti kemas milik Amerika Serikat Pinocchio di Laut Merah pada Selasa 12 Maret 2023. Kapal tersebut diberondong tembakan rudal hingga mengalami kerusakan. Meski demikian, awak kapal di kapal tersebut dilaporkan berhasil lolos dari maut. Dilansir dari Pars Today pada Rabu 13 Maret 2024, hal itu diungkapkan oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM. Menurut CENTCOM, rentetan rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat berbendera Liberia pada hari Selasa kemarin. Namun CENTCOM menegaskan bahwa seluruh awak kapal yang ada di atasnya berhasil selamat. Serangan dari Houthi ini juga dibenarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Selasa 12 Maret 2024. Dalam pernyataannya, Yahya Sari juga sempat menegaskan bahwa pasukannya akan semakin intens menyerang kapal-kapal terafiliasi dengan Israel selama bulan Ramadan. Adapun serangan ke kapal Pinocchio ini merupakan serangan pertama yang diluncurkan di bulan Ramadan. Menurut Yahya Sari, rentetan serangan ke kapal Israel ini sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tegas menolak penyerangan Israel ke kota Rafah, Palestina. Ia mempertimbangkan persyaratan bantuan militer jika Zionis tetap melakukan serangan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat pada Senin 11 Maret 2024. Biden disebut akan mempertimbangkan untuk memberikan persyaratan bantuan militer di masa depan ke Israel. Meskipun Biden belum membuat keputusan mengenai pembatasan pasokan senjata, ia mungkin akan diminta untuk melakukan hal tersebut. Pembatasan akan dilakukan jika operasi Rafah membahayakan warga sipil Palestina. Sebelumnya, Biden mengatakan masuknya IDF ke Rafah akan menjadi garis merah bagi pemerintahannya. Israel harus menunjukkan bahwa mereka mempunyai rencana untuk melindungi warga sipil saat melancarkan serangan. Sementara Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih, Olivia Dalton, menyebut Israel belum memberikan Washington rencana untuk melindungi warga sipil Rafah. Namun, ia enggan berkomentar apakah pengkondisian pasukan senjata ke Israel sedang dipertimbangkan. Dalton juga mengungkap hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Dikatakannya bahwa Biden tengah mempertimbangkan pendekatan lain. Selama 2 hari berturut-turut, pasukan Houthi Yaman melakukan balas dendam terhadap kapal Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kapal peti kemas Pinocchio, kini Houthi menghujani kapal USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik. Dilansir dari Pars Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah atau CENTCOM pada Rabu 13 Maret 2024. Menurut CENTCOM, Houthi menembak kapal perang Amerika Serikat USS Libon di Laut Merah dengan rudal balistik jarak jauh, tepatnya pada Rabu kemarin. Namun CENTCOM mengklaim serangan ke kapal perang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, CENTCOM mengakui bahwa serangan-serangan Houthi merupakan ancaman bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan pelayaran internasional. Terlebih 2 hari pertama di bulan Ramadan,